ibu-ibu itu adalah orang yang paling penting dalam rumah tangga. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Halo Bunda sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, nih ayah Bunda pasti kaget nih. Karena apa? Karena podcast kali ini beda, nggak kayak biasanya. Kalau ayah Bunda tahu kita lagi ada di mana sih? Karena kita akan cerita ya, tar dulu ya. Oke, nah hari ini spesial banget, segmen ini tuh spesial banget. Kenapa? Karena di hari ini tuh Halo Bunda akan kolaborasi bersama dengan Yayasan Amal Bunda tentunya. Host sini aku Prisa lagi ada di sini di tempat studionya Yayasan Amal Bunda. Nah, jangan lupa ya Bunda untuk ikutin terus keseruan kita. Kenapa? Karena kita tuh akan membahas terkait dengan cara Bunda mengajarkan beramal untuk si kecil. Nah, sebelumnya sudah ada nih di sebelah Prisa yaitu narasumber yang spesial tentunya. Ini merupakan ketua dari Yayasan Amal Bunda. Yuk kita sapa aja ya. Halo Bunda. Halo Mbak Priska. Gimana nih Bunda Anita ya, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin sedikit flu sih tapi oke lah hari ini sehat. Apalagi biasa ya Bun ya. Mbak Priska dari Halo Bun luar biasa semangatnya. Jadi vibe-nya nular nih. Nular ya. Semangat untuk memberikan informasi yang sehat untuk kepada keluarga di sana. Siap. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu dong nih Bun. Karena kan banyak nih yang belum tahu nih ayah Bunda di rumah. Boleh perkenalkan diri? Halo Bunda, perkenalkan saya Bunda Nita dari Yayasan Amal Bunda di Cilacap. Kita konsen di amal, kita konsen di pendidikan, dan kita konsen di kesehatan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Bunda Anita bahwa Yayasan Amal Bunda ini merupakan yayasan sosial yang berada di Cilacap yang bergerak di 3 pilar, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, dan juga pendidikan. Untuk ayah Bunda yang mau tahu informasi detail terkait dengan Yayasan Amal Bunda, bisa banget langsung follow sosial media yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga follow sosial media Halo Bunda. Oke nih Bun, karena tadi kayaknya udah semangat banget ya Bunda ya. Udah semangat banget mau memberikan informasi kepada keluarga yang ada di Indonesia dan seluruh sebenarnya bukan ya, memberikan wilayah. Informasi Mbak Friska, tapi kita sharing bareng ya Bun ya. Boleh. Berarti sharing aja nih ya Bun ya. Karena kan memang sekarang ini tuh kegiatan sosial itu kan sangat banyak ya Bun ya. Apalagi Yayasan Amal Bunda ini sangat amat berpacu pada 3 pilar. Tadi terkait dengan kesehatan juga dan juga pendidikan. Ini sangat relate banget nih Bun sama pesan yang ingin disampaikan oleh Halo Bunda kepada keluarga di rumah gitu kan ya. Jadi nih Bun ya, untuk yang pertama, kalau misalnya sekarang kita tahu ya bahwa salah satu cara agar membentuk diri anak menjadi lebih baik itu mengajarkan cara beramal. Ya nggak sih Bun? Ya, betul. Nah, gimana nih? Untuk Bunda Anita sendiri selaku ketua dari Yayasan Amal Bunda, apa sih Bun tentang Yayasan Amal Bunda ini dan apa sih yang latar belakangi pendiriannya? Oke, kita singkat cerita sedikit aja ya tentang Amal Bunda. Amal Bunda itu sebenarnya kan yayasan yang memang motor penggeraknya adalah emak-emak. Emak-emak seperti kita, seperti saya Mbak Friska. Nah, di mana mayoritas mereka itu setelah mengurus anak yang baby ataupun yang toddler atau yang sudah sekolah itu kan udah nggak ada aktivitas nih. Jadi kita mempunyai satu perkumpulan untuk bagaimana caranya nih, kita kan punya namanya jiwa sosial. Betul. Nah, tapi keterbatasan, ada yang mungkin terbatasan dari segi donasi ataupun dari segi tenaga, pikiran, sehingga kita sama-sama bareng-bareng gimana caranya kita membuat satu gerakan sosial dengan menebar kebaikan dengan apa yang kita punya gitu loh. Nah, khususnya di sini memang kita motor penggeraknya adalah ibu-ibu, sehingga namanya Amal Bunda. Nah, di sini kenapa ibu-ibu? Karena saya percaya ibu-ibu itu adalah orang yang paling penting dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita bertanya bagaimana kondisi anak, bagaimana tumbuh kembangnya, pasti relate sekali dengan Bunda. Nah, di sini ibu itu di mana dia adalah panglima perang ya dalam keluarga itu, dia menyediakan, mengatur, mengasuh, dan jadi manajer dalam keluarga masing-masing. Nah, kenapa relate dengan Amal? Karena ibu adalah manajer, jadi bisa nih Mbak Friska, bisa dia mengatur
yang untuk keluarga dan untuk sosial, sehingga bisa menjembatani mana yang bisa untuk berbagi dan mana yang bisa digunakan untuk keluarganya sendiri. Wah, Begitu. menarik sekali. Ini relate banget nih Bun, karena kita udah kolaborasi ya, Mm-mm. Halo Bunda dan juga Amal Bunda yang terkait dengan manajer di dalam keluarga itu Mm-mm. ternyata adalah Bunda Ada ibu sendiri sendiri, gitu. Wah, ya. ini sangat-sangat amat insightful. Kenapa? Karena mungkin di sini Bunda yang ada di rumah juga berperan Mm-mm. secara penting gitu ya untuk Mm-mm. kelibatan sosial di keluarga gitu. Betul. Baik itu si kecil maupun ayahnya juga nggak Iya, sih Bun? betul. Makanya Oke. karena begitu, ibu itu yang harus dididik supaya keluarganya itu tanda kutip dari segi nutrisi anak, tumbuh kembang anak Betul. adalah ibunya yang diedukasi. Iya. Nah, sekarang lagi banyak tuh kayak Mbak Friska supaya anaknya tumbuh kembang anak, gimana caranya supaya anaknya tuh sehat? Ya ibunya yang dikasih edukasi, Ah, yang ya. yang diajari. Nah, di Amal Bunda tuh demikian. Oke, berarti memang khusus program bunda-bunda Bunda juga khusus ya. bunda programnya bunda-bunda, Iya. tapi kami percaya Mm-mm. di balik layar behind screen-nya itu adalah Iya. bapak-bapak yang support. Oke, berarti Jadi memang ibunya yang geret bapaknya gitu, dan itu mm-mm. terbukti Iya, sekarang. wajah utama bunda dulu nih Iya, yang gitu kita ya. ajak adalah ibunya, tapi Oke. nanti ibunya nggak mungkin akan sendiri dan Mm-mm. pasti akan melibatkan bapak-bapaknya untuk mensupport kegiatan kami. Nah, betul. Oke nih, tadi kan sudah di-spill dikit ya Hmm. sama Bunda Yanita terkait dengan cara Yayasan Amal Bunda gitu ya untuk tertuju kepada bunda-bunda ingin mengedukasi juga kepada si kecilnya untuk melibatkan kegiatan sosial. Mm-mm. Nah, kalau di Yayasan Amal Bunda sendiri nih Bun ya, program khusus untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan beramal itu ada nggak sih? Ada. Oke, bisa Ada diceritain Mbak. Bun? Jadi, nah sekali lagi ibu itu kan role model ya, role model Betul. buat anak. Nah kita itu ada namanya untuk setiap hari Jumat, Jumat berkah. Nah Jumat berkah, nanti anak-anak itu bisa dilibatkan dengan kita, berbagi kepada orang yang kurang beruntung. Jadi mereka kita kasihkan, biasanya kita punya nasi box itu nanti supaya ketemu sama orang yang kurang beruntung, di pinggir jalan, tukang parkir, ataupun pengemis. Nah itu yang melibatkan anak, supaya mereka itu bisa menumbuhkan jiwa memberi. Nah, Betul. ketika sudah ada jiwa memberi itu pasti nanti kita ajarkan, spilkan kepada mereka rasa syukur. Nah, sehingga anak itu bisa belajar, kalau kita kan diajarkan ya di Islam itu untuk suka bersedekah gitu. Cuma kadang-kadang kan anak itu bingung caranya bagaimana. Nah, ketika kita ajarkan langsung, ini loh Dek, Bunda mau berbagi hari ini. Adek dong yang ngasihkan kepada si Fulan atau si Mamang atau si bapak gitu. Nah nanti di situ tuh pasti kalau anak saya ya biasanya tuh ada tiba-tiba Bun, kok saya lebih beruntung ya daripada mama itu, atau kok saya lebih beruntung ya daripada si temanku yang ini yang itu begitu. Artinya walaupun kadang-kadang ada ketidakberuntungan atau kesedihan, pas ketika kita biasa ngajarin mereka untuk berbagi, mereka lebih aware dengan syukurnya dulu. Wah ini benar banget ya, berarti memang melatih si kecil untuk bersyukur juga gitu ya. Karena memang kegiatan-kegiatan sosial itu semuanya memang bertujuan baik yang tentunya bisa berpengaruh kepada si kecilnya. Ini sangat insightful banget sih ya untuk para bunda-bunda. Kalau saya bilang berbagi itu habit. Oh, kebiasaan. Berbagi itu habit, sama seperti maaf ya, pelit gitu loh. Pelit itu juga habit. Itu tidak ada solusi selain dilatih. Nah, itu menurut saya. Betul. Mungkin kalau yang lain berbeda boleh ya. Iya. Tapi menurut saya berbagi itu adalah habit yang tidak bisa instan selain kita harus melatih diri kita untuk mau menyisihkan sebagian uang kita atau rezeki kita. Ya kayak anak-anak kan biasa kalau ini punyaku, nggak boleh. Kepemilikan banget pemilik banget. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu ini loh di samping kamu atau di depan kamu, di pinggir kamu ada yang kurang beruntung dari kamu. Kamu itu Allah kasih kelebihan, jadi kamu harus berbagi dengan mereka. Iya, wah insightful banget sih jawaban Bunda Anita nih ya, kebetulan juga mempunyai anak juga ya Bun ya, sama nih kayak bunda-bunda yang ada di rumah, jadi sangat relate banget. Saya anaknya remaja, toddler sama baby. Wah itu udah lagi masa-masanya banget. Masanya lagi ini, masanya lagi harus jadi Wonder Woman. Iya, laki-laki semua ya? Lakinya 3, ceweknya 1. Wih, power man-nya banyak sekali. Oke, lanjut nih Bunda. Karena kan Bunda tadi ya seorang ibu gitu ya. Sekarang tuh zaman tuh sangat canggih ya Bun ya. Apalagi mungkin beberapa berita tuh banyak banget kenakalan-kenakalan remaja atau mungkin bahkan anak-anak pun itu tuh udah mulai
terlihat gitu dan sangat amat sering diberitakan Iya. gitu. Nah, kalau dari sisi Bunda nih, mengapa sih dan seberapa penting mengajarkan anak tentang beramal di era yang sekarang gitu? Oke. Kalau kita lihat kan gimana ya Bun ya, pergaulan ya Bun Iya, ya oke. gitu kan. Nah, seberapa penting sih dan Eh, kaitannya tuh gimana nih dengan yang zaman sekarang Kalau ini? menurut saya itu sangat penting, Mbak. Hmm. Jadi kita harus garis bawahi ya, beramal itu tidak harus dengan uang. Beramal itu bisa dengan, menurut saya ini ya, beramal itu bisa dengan mungkin dia ngajarin belajar, dia spend waktu untuk mendengarkan temannya cerita, atau dia bisa mungkin menemani temennya kemana gitu loh. Itu kan bagian-bagian dari, kalau kita kadang-kadang beramal itu selalu dikategorikan dengan uang, donasi gitu. Tapi sebenarnya tidak. Makanya di Amal Bunda itu kita punya satu tagline, menebar kebaikan dengan jiwa dermawan. Dermawan kita ya tidak hanya dengan uang, kita punya pikiran dengan pikiran kita. Kita punya tenaga dengan tenaga kita. Yang punya uang mungkin kelebihan uang dengan uang mereka. Yang punya keahlian jadi dokter atau jadi perawat atau jadi influencer atau apa, dengan itu kita bisa beramal di situ, kita bisa berbagi di situ. Nah, kenapa sangat relate dan sangat penting sekarang? Karena memang anak sekarang kan anak yang kategorinya katanya itu ya generasi Gen Z ini, tanda kutip ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat itu anak sekarang itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kalau kekurangannya karena memang dari kecil saja, yang menurut Aisyah Dahlan nih, anak sebelum usia 2 tahun tidak boleh dikenalkan dengan gadget karena secara neurologinya kan belum siap begitu. Dan saya melihat sendiri memang kalau anak saya yang kurang dari 2 tahun dikasih gadget, dia bukan solusinya, bukan tenang, malah nanti jadi tantrum gitu loh. Emosinya Jadi ya, sehingga anak usia segitu tuh memang belum butuh gadget, dia butuh belajar ekspresi, belajar tentang benda-benda sekitarnya gitu loh. Belum belajar menyanyi begitu. Tapi nggak usah dikasih gadget dulu sebelum 2 tahun itu. Nah, untuk anak sekarang itu kan relatif lebih dini. Nah, ibunya biar bisa mengerjakan tugas, biar seperti ini anaknya dikasih gadget, anaknya dikasih TV. Nah, sehingga mereka tuh lebih banyak berinteraksi dengan gadget, dengan TV, dengan benda-benda elektronik daripada dengan ibunya. Nah, sehingga kadang-kadang kalau yang sering bertanya sama saya tuh Bun, Mbak, Bun mungkin nggak anak sekarang itu kita batasi dengan gadget? Kalau usia kurang dari 2 tahun, kalau saya sih sarankan jangan ya, tapi kalau setelah itu ya bagaimana kita memanagenya. Yang kedua, karena kayak keniscayaan gitu loh Mbak, kalau di atas usia toddler gitu ya, untuk tidak main gadget itu keniscayaan, tapi bagaimana caranya kita mengarahkan, mengatur. Nah, hubungannya dengan berbagi apa ya? Tadi itu Mbak, kalau kita punya temen yang oke, yang bisa buat sharing, yang bisa buat berbagi rasa, bercerita kayak zaman kita dulu waktu kecil, itu kan meminimalkan untuk penggunaan gadget. Iya, begitu. Itu maksud saya. Nah, apalagi kalau kita anak-anak sekarang itu kan kalau diajak, kita tuh, kamu bawa apa? Kalau anak saya nih, Bunda aku tuh harus bawa ini, bekal ini. Kenapa? Biar temanku tuh mau dikasih makanan sama aku. Kalau makanannya kayak gini aja mereka nggak mau. Oh gitu. Jadi saya juga belajar dari mereka. Sehingga kakak besok mau bawa apa? Bawa ini. Oke, nanti berbagi ya sama teman, siap. Gitu. Berarti memang ini banget ya Bun ya, memang ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari juga. Iya, makanya tadi saya bilang berbagi itu adalah habit. Dan tanamkan berbagi itu adalah jiwa yang dermawan. Wah, aku sangat ke-highlight banget nih. Suka banget ya sama kata-kata Bunda tuh, jiwa yang dermawan itu tuh salah satu juga untuk menanamkan beramal ya, atau menebarkan kebaikan. Jadi gak hanya uang nih ayah bunda ya kan, gak hanya terpacu dengan uang, tapi kegiatan sosial pun dari sekecilnya itu juga salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk beramal. Ngajari anak ini loh, ngajari temennya main sepeda, atau ngajari temennya belajar matematika atau hitungan, hitung itu juga berbagi loh. Hanya sekedar komunikasi. Tapi ya, tanda kutip kalau nggak dalam ngerjain soal ya, kalau ngerjain soal kan ada maunya ya. nggak masuk ini betul, gitu Mbak Pris. Oke, nah gimana nih kira-kira ayah bunda, sudahkah melibatkan peran ayah bunda atau cara ayah bunda di rumah kepada kegiatan sekecil sehari-hari di rumah,
terkait dengan era yang sangat digital saat ini, gimana caranya Bunda nih menanamkan sifat jiwa yang dermawan kepada si kecilnya? Yuk sharing di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya Bun ya. Oke. Nah, tadi kan sosok Bunda ya, cara Bunda gitu ya Bun ya. Nah, kalau cara yang paling sederhana gitu ya Bun ya. Tadi kan mungkin udah ke-spill sedikit ya. Kalau misalnya beramal itu bisa dari interaksi, komunikasi, bahkan teman bertanya kita memberikan jawaban, si kecil jawaban, memberikan jawaban itu salah satu juga cara sederhana. Nah, kalau misalnya cara sederhana menurut Bunda nih untuk mengajarkan anak beramal, itu cara sederhananya aja tuh gimana Bun? Kalau menurut saya ya, nggak ada menurut saya nih, kita melakukan dulu gitu loh, biar mereka mencontoh kita. Betul. Jadi kalau kita banyak teori ini itu, kalau kita nggak melakukan, anak itu bingung. Makanya ibu itu kenapa di Islam itu ibu adalah guru, ibu itu adalah madrasah pertama, ibu itu adalah role model ya, karena memang dari situlah anak bisa melihat. Maaf ya, kalau biasanya kalau ibunya suka berbagi, anaknya juga suka berbagi. Kalau ibunya suka bergosip, anaknya juga suka bergosip gitu loh. Kalau ibunya suka belanja, anaknya juga suka belanja. Karena meniru. Anak itu kan pinter banget ya. Jadi kalau ibunya kritis, anaknya juga kritis. Ya, jadi bunda-bunda di rumah, kadang-kadang kita tuh kurang apa ya, kalau saya sering ketawa sendiri gitu. Anak saya kok cerewet banget sih. Anak padahal saya gitu. Nggak ngaca gitu ya. Padahal itu kan kita bangga. Iya, kan itu padahal kita, ada di dirinya Bunda gitu jadi ya. kadang-kadang anak kita kok cerdas banget sih, anak kita kok cerewet, kritis banget, bundanya nggak boleh gini, bundanya nggak boleh gitu. Padahal itu kan kita yang ngajarin. Coba kita lihat sama suami kita, ya toh? Iya, betul. Kita kayak gitu nggak sama bapaknya. Pasti relate banget nih Bunda-bunda. Ternyata kan gitu. Iya. Oh, ternyata anak itu adalah pencontoh yang baik. Anak itu adalah kalau murid pertama kita. Betul. Jadi murid pertama kehidupan. Pokoknya kan kalau Rasulullah itu pernah mengatakan ya, ada sebuah hadis itu mengatakan salah satu untuk melihat perempuan itu yang nanti jadi istrimu itu dilihat dari bagaimana bibitnya, bagaimana dirinya, karena nanti dialah yang akan mendidik si anak-anaknya. Betul. Katanya begitu di hadisnya. Iya, wah ini sangat bener banget sih. Cara sederhananya adalah harus Bunda lakukan terlebih dahulu di rumah. Nggak ada lagi. Ya. Kalau kita punya parenting apa nih, ini itu dan lain sebagainya. Kalau bundanya tidak memberikan role model, saya nampaknya akan susah. Karena ibu itu kan berinteraksi paling banyak ya. Betul, jadi role model di rumah itu adalah sosok Bunda nih yang diharapkan. Makanya kan harus relate kalau di bawah, kalau yang udah sekolah tuh harus relate dengan sekolahan. Di sekolah udah diajarin kayak gini, di rumah diajarin begitu ya. Jadi kadang-kadang nggak relate tuh, anaknya jadi bingung. Nah kalau dulu anak saya tuh pernah nih, kebetulan dia di sekolah yang ustadzahnya itu ketat sekali. Nah ketika sampai di rumah menjumpai ibunya yang kayak contoh nih, sholat Allah Akbar langsung masjid, bapaknya langsung ke masjid, ibunya langsung sholat loh. Karena didikan di sekolahnya begitu lah. Waktu itu kami masih santai gitu loh, masih mengerjakan sesuatu lah. Anak saya langsung mengkritisi, Bun kok ini sih kata ustadznya begini loh. Jadi kadang-kadang anak juga jadi guru juga buat kita gitu, sehingga pengingat juga buat kita. Oh iya sih, karena kita punya ada anak nih yang harus kita bimbing, sehingga kita harus tanda kutip menjadi role modelnya mereka. Bukan menafikan kita nggak bisa jadi diri sendiri ya, tapi memang salah satu tanggung jawab ibu dan mungkin bapak gitu kan, adalah bagaimana mendidik anak-anak supaya ya baik lah gitu kan. Oke, berarti tadi ya role model itu paling utama, dan juga memang di sini ayah bunda kalau misalnya mau menanamkan sifat kebaikan itu bisa saling belajar juga dari si kecil ya. Jadi sama-sama belajar di rumah. Sama-sama belajar. Oke. Nah, kira-kira nih Bun, kalau misalnya kita bahas terkait dengan dampak beramal, mungkin kan Bunda kan udah ada si kecil dari fase ke fase ya, mungkin yang sekarang udah mau remaja gitu kan, tadinya kan masih toddler gitu ya, masih balita gitu. Nah gimana sih Bun cara atau dampak beramal gitu untuk membentuk karakter sosial gitu loh, untuk si kecilnya ini membentuk karakternya di masa yang akan datang gitu. Dampaknya tuh apa sih Bun? Yang Bunda rasakan yang saya rasakan ya, anak-anak saya tuh satu, sosialisasinya itu bagus ya menurut saya. Yang kedua, lebih peduli dengan orang lain.